Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari MJ103. Di sini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai penanggulangan kebocoran data RI. Pendahuluan, dalam data yang dihimpun kdata.id, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada kuartal ketiga tahun 2022 dengan lebih dari 12 juta akun yang diretas dan kasus yang meningkat setiap bulannya, membuat pemerintah harus berbenah untuk mengatasi serangan hacker di ruangan digital untuk keamanan masyarakat. Saat menilik alasan hacker dalam mencuri data pribadi, dikutip dari data indonesia.id, keuntungan finansial menjadi motif terbesar hacker melakukan peretasan. Krisis finansial saat pandemi membuat semua orang mencari uang dengan berbagai cara. Harga jual data pribadi ilegal yang tinggi mampu membuat hacker meraup jutaan sampai miliaran rupiah setiap bulannya. Sementara itu, permasalahan sosial dan politik juga menjadi motivasi hacker melakukan peretasan data. Contoh kasusnya, hacker kondang bernama Bjorka yang menyebarkan data pribadi beberapa pejabat dan tokoh publik termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate. Aksi Bjorka ini dinilai sebagai aksi hackerfitisme yang mengaspirasikan lemahnya keamanan data digital dan kurangnya upaya pemerintah dalam melindungi hal tersebut. Walaupun beberapa masyarakat malah berbalik mendukung aksi Bjorka lantaran merasa sang hacker menyampaikan aspirasi yang turut mereka rasakan. Aksi tersebut tetaplah sebuah tindak kejahatan digital. Lalu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah, perusahaan dan instansi yang menghimpun data pribadi masyarakat harus bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola data yang mereka miliki. Perusahaan dapat merekrut orang-orang yang berkapabilitas untuk mengelola basis data mereka sehingga hacker tidak dengan mudah melakukan aksi pencurian data. Yang bisa dilakukan yang pertama, penguatan regulasi, yakni 1. Membentuk badan pengawas khusus untuk memantau keamanan data nasional. Yang kedua, menetapkan standar keamanan minimum yang harus dipenuhi setiap instansi. Yang ketiga, melakukan sertifikasi keamanan untuk sistem yang mengelola data sensitif. Yang keempat, mewajibkan pelaporan rutin tentang status keamanan data. Kemudian yang kelima, menerapkan denda berat untuk pelanggaran keamanan data. Yang kedua, peningkatan sistem keamanan, yakni yang pertama menggunakan sistem deteksi intrusi canggih untuk memantau aktivitas mencurigakan. Yang kedua, menetapkan teknologi blockchain untuk pencatatan akses data. Yang ketiga, membuat sistem cadangan data yang terenkripsi dan terdistribusi. Yang keempat, membangun pusat pemulihan data untuk mengantisipasi bencana. Kemudian yang kelima, melakukan pengujian penetrasi secara berkala. Kemudian yang ketiga, kompetensi pengembangannya. Yang pertama, mendirikan pusat pelatihan keamanan siber nasional. Yang kedua, memberikan sertifikasi khusus untuk pengelola data pemerintah. Yang ketiga, mengadakan simulasi serangan siber secara rutin. Yang keempat, membuat program beasiswa untuk pendidikan keamanan cyber. Kemudian yang kelima, mengembangkan kurikulum keamanan data di tingkat pendidikan tinggi. Yang keempat, implementasinya. Yang pertama, pemerintah perlu membuat peta jalan jangka panjang untuk keamanan data. Yang kedua, alokasi anggaran khusus untuk infrastruktur keamanan. Yang ketiga, evaluasi berkala efektivitas kebijakan yang diterapkan. Yang keempat, kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan cyber. Kemudian yang kelima, pengembangan teknologi keamanan di negara ini. Lalu apa saja peran masyarakat yang perlu kita lakukan? Tak hanya pemerintah saja, masyarakat juga perlu melakukan pencegahan supaya kasus kebocoran data tidak terjadi lagi dan terulang kembali. Karena saat ini seluruh aspek kegiatan sudah mulai berbasis digital, yang tentu mengharuskan kita untuk menggunakan berbagai aplikasi dan situs milik pemerintah tersebut. Oleh karena itu, adapun upaya yang dapat dilakukan seorang dalam mengantisipasi kebocoran data dengan memberikan kebijakan privasi. Lalu apa saja yang perlu dilakukan masyarakat? Yakni yang pertama, praktik keamanan digital. 1. Menggunakan pengelola kata sandi. Untuk mengelola kata sandi,
Yang kedua, mengenkripsi data sensitif sebelum menyimpannya. Kemudian yang ketiga, melakukan pencadangan data secara teratur. Yang keempat, menggunakan VPN saat mengakses internet publik. Yang lima, memisahkan akun pribadi dan profesional. Kemudian yang kedua, edukasi dan kesadaran. Yang pertama, memahami jenis data pribadi yang perlu dilindungi. Yang kedua, mengenali tanda-tanda phishing dan rekayasa sosial. Yang ketiga, memahami cara kerja enkripsi dan keamanan digital. Yang keempat, mengikuti perkembangan berita tentang keamanan cyber. Kemudian yang kelima, berpartisipasi dalam lokakarya keamanan data. Yang ketiga, yakni tindakan pencegahan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan rutin riwayat akses akun. Yang kedua, menggunakan layanan pemantauan kredit. Yang ketiga, membatasi informasi pribadi yang dibagikan secara online. Yang keempat, menghapus akun dan data yang tidak terpakai. Kemudian yang kelima, menggunakan perangkat lunak keamanan yang terpercaya. Yang keempat, penanganan insiden. Yang pertama, segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke pihak yang berwenang. Yang kedua, mendokumentasikan setiap kejadian pelanggaran data. Yang ketiga, mengubah semua kata sandi jika ada indikasi kebocoran. Yang keempat, memantau transaksi keuangan secara rutin. Yang kelima, mengaktifkan notifikasi untuk setiap aktivitas akun. Yang kelima atau yang terakhir, yakni keamanan kolaborasi. Yang pertama, bergabung dengan komunitas keamanan cyber. Yang kedua, berbagi informasi tentang ancaman keamanan terbaru. Yang ketiga, melaporkan celah keamanan yang ditemukan. Yang keempat, memberikan pendidikan kepada keluarga dan teman. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam program Book Bounty. Semua langkah ini perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang terpenting adalah membangun budaya sadar keamanan data di semua lapisan masyarakat dan pemerintahan. Perlu ada koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Sekian, terima kasih.